Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril mukantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia rasa cinta terhadap apa-apa yang mereka inginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Al-Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-14. Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak kami kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat yang diberikan kepada kita. Hadirnya kita dalam masjid ini memenuhi panggilan Allah menunaikan fardu Jumat. Mudah-mudahan niatan yang ikhlas dari dalam hati kita, ibadah yang kita tunaikan diterima oleh Allah, dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam dengan ungkapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, buat junjungan kita, uswah dan qudwah, contoh teladan dalam kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin, anak-anak kami jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai bahasan kita dalam khutbah dengan waktu yang terbatas ini, yakni tentang janji Allah itu sesuatu yang pasti. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Al-Quranul Karim itu berisi diantaranya basyira wa nadhira. Al-Quran salah satu mengandung berita gembira dan kabar peri takut. Berita gembira buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kabar peri takut buat orang-orang yang kafir dan ingkar dengan ayat-ayat Allah. Keduanya ini seimbang. Ada kabar gembira buat orang yang taat, ada kabar peri takut buat orang yang ingkar. Seperti itulah hukum yang sebenarnya harus berlaku ketika mendapatkan
Ketika melakukan satu kebaikan, tentu ada kabar gembira. Ketika seseorang melakukan kejahatan dan keburukan, maka itu baginya kabar peritakut. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirat itu sesuatu yang pasti akan adanya. Banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan, di antaranya wabil akhirati hum yuqinun. Ini mesti tertanam dalam diri kita bahwa akhirat itu mesti satu hal yang kita yakini. Sebagaimana di ungkapan lain dikatakan bahwa dunia itu adalah ladang amal, darul amal, sementara akhirat itu adalah darul jasa, lahan untuk membalas. Kebaikan dibalas dengan kebaikan dan keburukan juga dibalas dengan azab. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, wahai orang-orang yang lalai, janganlah terlena dengan kesibukan dunia, di mana dunia itu akan meninggalkanmu. Wahai orang-orang yang lalai, janganlah kita terlena dengan kesibukan dunia, sementara dunia ini akan meninggalkan kita, dan kita akan meninggalkan dunia itu dengan segala macam kenikmatannya, dengan segala macam kesenangan dunia. Namun kadangkala disebabkan karena godaan dunia, kita seakan-akan merasakan akan hidup selamanya di dunia ini. Padahal tidaklah demikian. Dunia ini fana. Dia sebuah perjalanan yang singkat, yang pada akhirnya akan kembali kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalaulah boleh diibaratkan dunia ini seperti seseorang yang sedang dalam keadaan kehausan, lalu diberi minum madu setetes, maka dia akan menikmati manisnya madu. Dia tidak merasakan bahwa ada ancaman mungkin yang akan datang karena kenikmatan menikmati rasa madu yang manis yang dia minum. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di banyak ayat juga di dalam Al-Quran mengatakan tentang dunia ini. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 185. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah kesenangan yang memperdaya. Dunia itu adalah kenikmatan yang membuat kamu terperdaya. Terperdaya oleh harta benda, terperdaya oleh kedudukan dan jabatan, terpedaya oleh segala macam kenikmatan-kenikmatan yang mungkin dirasakan oleh manusia dalam hidupnya di dunia ini. Sementara di dalam surat Muhammad ayat yang ke-36 Allah ingatkan kita, innamal hayatud dunya la'ibu walahun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan datangkan kepadamu, Allah akan berikan kepadamu balasan berupa pahala, dan Allah tidak akan meminta hartamu. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang dalam hidup ini sebagaimana di ayat yang kita bacakan di awal tadi, bahwa kita manusia dihiasi rasa cinta, rasa senang terhadap keluarga, istri, anak-anak, harta benda, binatang ternak. Dihiasi manusia rasa senang terhadap hal yang demikian. Namun rasa senang yang tentunya jangan sampai melalaikan kita dari
mengingat Allah dan kewajiban kita dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kita dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Jika bapak-bapak mereka, saudara-saudara mereka, keluarga mereka, harta kekayaan mereka lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan janjinya. Andaikan kecintaan kepada harta benda, keluarga, jabatan, kedudukan, pangkat segala macam sampai meninggalkan kewajiban mencintai Allah dan Rasul-Nya, dalam arti dia lalai dari kewajiban dalam berubudiyah kepada Allah, maka tunggulah janji Allah itu akan datang. Apa janji Allah? Basyirau wa nazira. Kabar gembira buat orang yang beramal, yang taat, dan kabar peritakut buat orang yang ingkar, yang tidak memenuhi kewajibannya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalam hidup di dunia ini memang kita dalam persoalan menunaikan kewajiban berubudiyah kepada Allah, tidak pula meninggalkan tugas dan kewajiban kita dalam hidup di dunia ini. Artinya dunia sedang kita lalui dengan segala macam tugas tanggung jawab kita, dan akhirat juga kita persiapkan. Allah katakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang dikurniakan oleh Allah untuk keberuntungan akhirat, dan jangan melupakan keberuntunganmu di dunia. Ada dua hal yang mesti kita sikapi dengan baik. Pertama, kita ingin jadi orang yang beruntung di dunia. Yang kedua, kita juga ingin menjadi orang yang beruntung di akhirat. Makanya kita diingatkan dalam sebuah ungkapan, i'mal lidunyaka ka'annaka sa'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah, beramallah untuk mendapatkan keberuntungan dunia, seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Bil khusus anak-anak ustadz semua, dalam hidup di dunia ini, bayangkan antum akan hidup lama, akan besar dan akan menjadi apa kelak. Oleh karenanya tinggikan cita-cita kita dalam hal ini. Jangan pasrah, jangan mudah, jangan pesimis. Kata orang, tinggikan cita-cita seperti tingginya bintang di langit, sehingga ada gairah, sehingga ada semangat untuk meraih cita-cita kita tersebut, sehingga ada motivasi untuk bisa meraih apa yang kita cita-citakan dalam hidup ini. Mana tahu anak-anak kami semua, Anda yang ada ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sementara dari sisi lain, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah, beribadahlah untuk keberuntungan akhirat, seakan-akan engkau akan mati esok. Jika kita dalam sholat, bayangkan umur kita tidak akan panjang lagi. Jika kita sedang baca Quran, bayangkan bahwa kita mungkin tidak akan lama lagi hidup di dunia ini. Ketika melakukan amal soleh, kita ingat bahwa hidup ini adalah sementara, sehingga ada termotivasi untuk mengerjakannya dengan sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin. Apalagi Ustadz lihat khusus SMP, Anda satu pekan ini, antum satu pekan ini sudah diterpa bagaimana ibadah sholatnya menjadi benar, tata caranya, kaifiatnya, kebenaran dan kesempurnaan ibadah sholat yang telah diajarkan oleh ustadz-ustazah kita, termasuk juga anak-anak ustadz yang di SD. Antum semua dilatih untuk melaksanakan ibadah dengan benar.
3 pesan Ustadz dalam hal ini. Amalkan tersebut. Amalkan ilmu yang diberikan. Dan amalkan ilmu yang diberikan. Insya Allah ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kita. Untuk masa depan antum semua. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 hal ini harus sejalan dalam hidup kita. Bagaimana kita ketika melakukan sesuatu yang berkaitan dengan dunia, bayangkan visi kita jauh ke depan, misi kita jauh ke depan. Ketika kita melakukan satu amal ibadah, bayangkan bahwa ini adalah ibadah yang terakhir mungkin kita lakukan. Sehingga ada rasa ikhlas, ada keinginan untuk melakukan dengan sempurna. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya, meskipun yang kita lakukan dalam hal meraih keberuntungan dunia, niatkanlah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar adalah bagian dari ibadah. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dipesankan dalam khutbah ini, pertama, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Oleh karena dengan ilmu hidup kita akan jadi mudah. Tanamkan iman di dalam diri kita. Oleh karena dengan iman hidup ini terasa indah. Semoga ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.